RI Prabowo Subianto mengundang pejabat negara periode lalu di Istana Negara pada Selasa malam. Namun Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri absen dari pertemuan itu. Ketidakhadiran Ketum PDIP itu dalam pertemuan di Istana Negara menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di sejumlah kalangan. Kita langsung bahas pada sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Asrio Veligen, juru bicara Partai Gerindra, dan Guntur Romli, politikus PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas Asrio, Mas Gunrom, apa kabar keduanya? Selamat sore, Assalamualaikum. Kabar baik, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, oke saya langsung ke Mas Gunrom terlebih dahulu. Jadi Ibu kenapa tidak hadir semalam, Mas? Ya, terima kasih. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri belum bisa memenuhi undangan dari Presiden Prabowo karena beliau berada di luar Jakarta. Sejak minggu lalu, pekan lalu Ibu Megawati berada di Bali untuk mengikuti ada acara konsolidasi internal partai sekaligus menghadiri program kreatif partai Singgasana Seni. Jadi sampai kemarin Ibu Megawati berada di luar Jakarta. Namun ketidakhadiran tersebut beliau sudah mewakilkan kepada Ibu Puan Maharani, beliau sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan juga Ketua DPR RI. Jadi alasan Ibu Megawati tidak hadir karena beliau memang tidak ada di Jakarta. Dan dalam kesempatan juga yang sama juga, Ibu Megawati kemarin mengirimkan surat duka kita kepada pemerintah Iran melalui Kedubes Iran, dan surat itu diantar oleh Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto dan Ketua DPP Bidang Luar Negeri Bapak Ahmad Basara, dan diterima oleh Dubes Iran yang ada di Jakarta. Kebetulan saya juga ikut mendampingi surat duka kita yang disampaikan oleh Ibu Megawati melalui Sekjen PDI Perjuangan kemarin. Begitu, Mas. Baik, kami sudah menyiapkan grafisnya juga terkait surat itu. Apa sebenarnya poin yang disampaikan oleh Ibu Mega? Kami punya grafisnya, kita akan bacakan grafis dari statement ini. Kita akan siapkan grafis berikut. Megawati tegaskan tolak agresi militer. Poinnya adalah menolak, mengecam keras segala bentuk agresi militer sepihak yang melanggar kedaulatan negara dan bangsa. Kemudian juga menekankan mengutamakan dialog perundingan yang adil dan penghormatan terhadap hukum internasional, bukan melalui kekerasan dan penggunaan kekuatan bersenjata. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Ibu Mega di sini, Mas Gunrom? Ya, tentu saja Ibu Megawati selain mengecam agresi sepihak oleh militer Israel dan juga Amerika Serikat, beliau juga menyatakan kedaulatan dari Iran. Karena kalau kita melihat secara kronologis, serangan gabungan militer Iran dan Israel itu kan di tengah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat melalui mediasi Oman. Dan pihak yang sangat mengecam ketika adanya agresi militer itu termasuk juga Menteri Luar Negeri Oman, karena sangat kecewa mediasi perundingan itu terjadi, kemudian malah diserang. Oleh karena itu, kalau ini pendapat saya pribadi, ya, kami juga menangkan dari pernyataan dari Kemenlu Luar Negeri Indonesia yang menyebut di situ bahwa adanya kegagalan meja perundingan. Menurut kami itu bukan kegagalan, karena Menteri Luar Negeri Iran itu juga Menteri Luar Negeri Oman itu juga mengatakan ketika dalam suasana perundingan ada progres, ada kemajuan dalam perundingan itu, tiba-tiba ada serangan sepihak dari militer AS dan juga militer Israel. Dan dalam pernyataan dari Kemenlu itu juga tidak ada kecaman terhadap agresi militer AS dan juga Israel. Dan sampai saat pun juga kita belum pernah mendengar ada ucapan duka cita yang disampaikan oleh kepala negara kita kepada negara sahabat. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei itu adalah kepala negara Iran. Ada kepala negara Iran meninggal kok tidak ada ucapan duka sama sekali. Dan itu yang kami juga lihat, ya, secara di publik gitu. Baik, bagaimana merespon hal tadi, Mas Astrio? Pandangan dari Mas Gunrom, kenapa belum ada ucapan tersebut dan sejauh ini seperti apa sikap kepala negara kita sekaligus Ketum Gerindra? Ya, Mas Heranov,
Presiden Prabowo telah berkali-kali menyampaikan, bahkan sejak beliau dilantik menjadi presiden sampai ketika beliau sudah menjadi presiden, bahwa buah daripada kekerasan atau eskalasi militer itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan, terutama bagi warga sipil yang tidak bersalah. Maka daripada itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah secara tegas mengeluarkan pernyataan untuk menyerukan kepada seluruh pihak untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk segera mengejar deeskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan. Karena kita tahu sendiri apa yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya melibatkan beberapa negara saja, tapi ini akan menyebabkan ketidakstabilan baik di kawasan itu sendiri maupun ketidakstabilan di tingkat global. Selain daripada itu, Kementerian Luar Negeri juga telah menyatakan posisi dengan sangat jelas bahwa semua pihak harus taat terhadap hukum internasional atau apa yang kita sebut sebagai rules-based international order. Maka daripada itu, pemerintah Indonesia menyatakan sikap yang juga sangat tegas bahwa seluruh pihak harus menghormati kedaulatan satu sama lainnya dan harus dengan sesegera mungkin kembali ke meja negosiasi, di mana betul sekali sebelum eskalasi militer ini terjadi, proses negosiasi itu sedang berjalan di Geneva, dan kami mendorong seluruh pihak-pihak yang sekarang bertikai untuk kembali segera ke meja negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai, sehingga mencari jalan keluar yang win-win untuk semuanya, dan tentu saja yang paling penting adalah supaya tidak jatuh korban jiwa, terutama dari warga sipil. Ya, bagaimana keberlangsungan keinginan Pak Presiden untuk menjadi mediator sejauh ini, Mas? Ya, tentu saja seperti yang sudah disampaikan bahwa jika memang di antara pihak-pihak yang sedang berselisih itu menginginkan bahwa akan ada mediasi, maka Indonesia tentu saja siap untuk menjadi mediator. Dan ini bukan kali pertamanya Presiden Prabowo membawa gagasan ini. Kalau kita ingat dulu di Shangri-La Dialogue ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dia juga menyerukan hal yang sama, deeskalasi, dan maka bersedia untuk menjadi mediator dalam konflik antara Ukraina dan juga dengan Rusia. Hari ini pun posisi tidak berubah. Manakala Indonesia untuk mempromosikan perdamaian dan negosiasi, maka Presiden Prabowo siap untuk segera bertolak dan menjadi jembatan untuk perdamaian tersebut. Ya. Sikap PDIP seperti apa, Mas Gundrom, dengan niat Pak Prabowo menjadi mediator? Apakah akan cooling down eskalasi yang akan terjadi ke depan? Ya, tentu saja itu merupakan niat yang baik menjadi mediator di tengah konflik yang terjadi saat ini. Namun bagi kami yang perlu dilakukan adalah etika kenegarawanan, hubungan diplomatik antara dua sahabat itu ditunaikan dulu. Kalau memang pemerintah Indonesia punya ketakutan untuk mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel di tengah meja perundingan, paling tidak ada ucapan duka cita dulu. Bukan ibarat ada tetangga kita meninggal, tapi masa kita nggak punya kepedulian hanya untuk mengucapkan duka dan sedih. Setelah itu baru kita bicara hal-hal yang lain. Bagaimana kita misalnya ada keinginan untuk ke Teheran, untuk ke Iran, dan bisa diterima oleh tuan rumah, Anda mengucapkan duka cita saja tidak. Jadi ini yang banyak juga dipertanyakan oleh publik. Setelah itu baru kita bicara soal mediasi, soal bagaimana kita merukunkan konflik, tapi paling tidak dalam sebuah sikap yang tegas, ya, kalau kita mau bandingkan dengan pemerintah di Malaysia, itu kan jelas bahwa persoalan ini dimulai karena agresi militernya Amerika Serikat dan Israel kepada Iran di tengah perundingan, di tengah negosiasi. Jadi posisinya kita harus tegas dulu. Siapa yang menyerang, ya, kemudian siapa yang membela diri. Jadi kalau kita tahu siapa yang menyerang, seharusnya Presiden Prabowo itu bukan ke Teheran, bukan ke Iran, tapi dia ke Washington. Dengan Tel Aviv kita tidak punya hubungan diplomatik. Dan kemudian Presiden Prabowo ada salah satu anggota dari BOP. Jadi yang perlu dihentikan adalah pihak penyerang, yaitu adalah Amerika Serikat dan Israel. Kemudian baru kita bicara perspektif meja perundingannya itu seperti apa. Nah, selama kita tidak bisa mengamati secara cermat mana penyerang, mana yang diserang, mana yang membela diri, ini akhirnya terjadi menurut saya ada kekacauan dalam menyikapi konflik saat ini. Begitu, Mas. Ya, bagaimana menyikapi hal itu, Mas Astrio? Sebaiknya tadi dikatakan oleh Mas Gundrom lebih baik ke Washington DC dulu dibandingkan ke Teheran untuk berkomunikasi dengan penyerang dulu. Ya, tentu saja duka cita itu tidak hanya dirasakan oleh Presiden, tetapi kita semua tentu saja merasakan duka cita yang mendalam atas terjadi eskalasi militer di Iran, dan juga terutama adalah jatuhnya daripada korban jiwa. Tapi yang tidak kalah penting itu Mas Heranov adalah bahwa
terkadang ucapan duka cita itu kan tidak perlu disampaikan secara publik. Tentu saja kita semua membutuhkan duka cita yang sangat dalam. Dan terkait daripada lokasi daripada negosiasi, Presiden sangat terbuka. Apakah akan dilakukan di salah satu negara bertikai atau dipilih untuk negara yang mungkin akan dianggap lebih netral. Termasuk Indonesia sendiri siap jika apabila diminta untuk menjadi tempat untuk negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Lalu kedua, saya ingin merespon tadi apa yang disampaikan oleh Bang Guntur, yaitu terkait posisi kita di dalam Board of Peace. Dalam hal ini kita perlu menegaskan kembali bahwa kepentingan Indonesia berada di dalam Board of Peace adalah memperjuangkan kemerdekaan daripada Palestina melalui solusi dua negara atau two state solution. Itu merupakan satu-satunya posisi yang diambil Indonesia, dan posisi itu tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah juga. Maka daripada itu, bergabungnya Indonesia adalah sebuah pragmatisme di mana kami percaya bahwa Board of Peace menjadi salah satu kendaraan yang paling realistis untuk dalam mewujudkan sebuah negara Palestina yang merdeka dalam kerangka two state solution tersebut. Baik, silakan direspon sekaligus closing statement Anda, Mas Gundrom, dari statement tadi. Ya, kita juga mempertanyakan pihak dari PDI Perjuangan masih kekehnya Indonesia itu berdiam di Board of Peace. Kalau kita melihat ini kan, Board of Peace ini kan sudah menjadi Board of War ya, kalau kita melihat di situ ketuanya Trump, kemudian juga di situ ada Benjamin Netanyahu. Ya, alih-alih ada kemerdekaan Palestina, justru dua anggota bahkan ketua dari Board of Peace itu malah melakukan invasi militer, agresi militer terhadap negara yang berdaulat dan membunuh kepala negara dari negara yang berdaulat. Jadi kami sangat menyaksikan bahwa Board of Peace ini bisa efektif untuk melakukan perdamaian, bahkan melakukan pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina. Bagi kami ini lebih ada upaya dari Trump sendiri dipakai sepihak. Board of Peace itu adalah gengnya Trump yang bisa melakukan sewenang-wenang terhadap negara manapun. Terhadap kepala negara Venezuela sudah dilakukan, dan sekarang juga sudah melakukan kepada kepala negara di Iran. Kan kita tidak tahu selanjutnya negara mana yang akan menjadi sasaran dari Trump itu sendiri. Itu yang kami harus sampaikan secara tegas kepada publik. Maka kehadiran atau keikutsertaan Indonesia di Board of Peace itu harusnya sudah mulai dievaluasi dengan aksi-aksi militer sepihak dari Amerika Serikat dan Israel itu. Oke, semoga standing point-nya di PDIP disampaikan Ibu Puan ya, Mbak Puan semalam ke Istana Negara dari masukan PDIP ke Pak Prabowo. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, Mas Asrio Veligen, juru bicara Partai Gerindra, dan Guntur Romli, politikus PDIP. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Asrio, terima kasih.